Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati jamaah salat zuhur yang berbahagia, melanjutkan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Kita sampai pada hikmah yang ke-10. Kalau kemarin sebelumnya beliau sudah menjelaskan tentang keanekaragaman banyaknya amal-amal dalam Islam. Pada selanjutnya beliau menyampaikan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Beliau menyampaikan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sirrul ikhlasi biha. Amal-amal yang ada itu bagaikan gambar berupa rupa yang ada, dan roh dari semua amal itu adalah ikhlas yang tersimpan di dalamnya. Hikmah ini mengingatkan bahwa siapapun dari kita ketika sudah berhasil melakukan amal, dan yang dimaksud di amal di sini adalah amalan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Karena amal apapun yang belum memenuhi syaratnya maka tidak bisa disebut sah. Demikian juga amal apapun yang tidak memenuhi rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya juga tidak sah. Setelah amal itu memenuhi syarat dan rukun dan sah, artinya tidak ada tuntutan untuk melakukannya kembali atau pengulangan, maka selanjutnya penting untuk memperhatikan bagaimana agar yang melakukannya itu ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Ikhlas secara etimologi berarti memurnikan. Yang dimaksud ikhlas secara terminologi berarti memurnikan amal yang telah kita lakukan. Semuanya itu bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun diberikannya pahala, dijauhkannya siksa, semua itu tanda bahwa Allah meridhoi orang yang melakukan amal tersebut. Kalau ada informasi berkaitan dengan amal itu berupa sebagian apa yang dirasa sebagai keuntungan dalam kehidupan di dunia ini, itu adalah bagian dari anugerah Allah yang diberikan, dan tentu saja kita berharap itu tidak mengurangi pahala yang akan kita terima di akhirat kelak. Orang sholat butuh memenuhi syarat rukunnya, mulai menghadap kiblat, menutup aurat, memenuhi rukun-rukunnya mulai takbir sampai dengan salam. Tapi setelah orang salat, maka penting, bahkan sejak mulai salat, penting untuk menata niat agar benar-benar ikhlas. Demikian juga amal-amal yang lain. Dan setiap siapapun yang beramal selanjutnya sudah berusaha untuk berikhlas dalam hatinya. Ada sekian tingkatan ikhlas, dan semua itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ikhlas yang pertama adalah ikhlas yang disebut sebagai ikhlasul ubad, ikhlasnya para ahli ibadah. Disebutkan keikhlasan mereka adalah salamatu a'malim minar riya'il jali wal khafi wa ma fihi hadun nafsi, yaitu menjaga seluruh amal itu sehingga benar-benar selamat
dari riya, baik yang jali, yang jelas tegas, maupun riya yang khafi, yang tersamarkan. Dan apapun yang menjadi bagian-bagian atau keinginan nafsu rendah kita. Karena itu orang yang beribadah, mereka melakukan amalannya tidak lain karena lillah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, sekaligus menjauhkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam tingkatan ikhlas yang ini, yang pertama yaitu ikhlasul ubad, mereka masih menisbatkan amalnya terhadap dirinya sendiri. Bahkan masih ada kecenderungan dalam hatinya mengandalkan amal itu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan keterjauhan dari siksa Allah. Ini bagaimanapun juga sudah termasuk ikhlas, meskipun masih daku sholat saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa zakat, saya bisa wakaf, dan seterusnya. Kemudian ikhlas yang lebih tinggi adalah ikhlasul muhibbin, keikhlasan orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas melakukan amal karena Allah atas dasar motif mengagungkan Allah, karena sadar bahwa Allah memang layak untuk diibadahi. Tidak ada motif untuk mencari pahala, tidak ada motif untuk terjauhkan dari siksanya. Itulah yang diekspresikan secara verbal oleh Rabi' al-Adawiyah ketika beliau menyatakan ma'abadtuka khaufan min narik wala toma'an fi jannatik. Aku tidak beribadah kepadamu karena takut dari api neraka, dan juga tidak karena keinginan atas surgamu. Fanasabat al-ibadata ilaiha. Rabi' al-Adawiyah dalam ungkapannya masih mengklaim amalannya, dia bisa melakukan amal, aku ibadah. Ini tentu saja sudah lebih baik, karena meskipun mengaku dirinya sebagai pelaku ibadah, kuat dan berdaya untuk beribadah, tetapi motifnya benar-benar karena mengagungkan Allah, sadar bahwa Allah memang layak untuk diibadahi, untuk ditaati, dan seterusnya. Tidak ada motif kepentingan dapat pahala maupun terselamatkan dari neraka. Dan ikhlas yang tertinggi adalah ikhlasul arifin, yaitu ikhlas yang dilakukan orang-orang yang sampai tingkatan ma'rifat, di mana mereka punya kesadaran secara batin bahwa al-haq Allah lah satu-satunya yang punya kekuatan untuk menggerakkan mereka, atau bahkan membuat dia diam tidak bergerak apapun. Mereka tidak melihat untuk dirinya sendiri kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk menjauhi dari maksiat. Semua kalau toh ada, sebetulnya secara hakikat semua adalah karena digerakkan oleh Allah, karena dihentikan oleh Allah sehingga tidak maksiat. Karena itu mereka tidak beramal kecuali billah. Semua adalah karena pertolongan Allah. Yang menggerakkan adalah Allah, yang menghentikan adalah Allah. La bihaulihim wala quwwatihim. Tidak semata-mata karena kekuatan dia sendiri, tidak pula karena kemampuan untuk mencegah diri, menghentikan diri dari maksiat. Ada ungkapan yang sedikit berbeda, yaitu oleh Imam Al-Qusairi yang menyatakan dengan sedikit ungkapan yang beda. Beliau menyatakan ikhlas pertama adalah ikhlasul abrar, keikhlasan orang-orang yang sampai tingkatan al-abrar. Mereka beribadah dengan menyadari bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Mereka mewujudkan dan menghayati pernyataannya setiap hari,
iyyaka na'budu, hanya engkau yang aku ibadahi. Mereka sadar al-amalillah, amal itu karena Allah, untuk Allah. Karena itu amal yang demikian yujibus sawab, memang layak untuk diberi pahala. Sementara yang lebih tinggi adalah ikhlasul muqarrabin, keikhlasan oleh orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang lebih dekat pada Allah, sadar dengan batin dan hati nuraninya bahwa apapun ibadah dia yang bisa dia lakukan semua adalah billah, karena hidayah Allah, karena pertolongan Allah, karena memang dikuatkan untuk ibadah pada Allah, untuk mentaatinya. Kemudian juga ketika menghindari maksiat, menghentikan diri dari maksiat itu karena pertolongan Allah untuk menghentikan, menjauhkan diri. Bagi mereka al-amal itu billah, amal itu karena pertolongan Allah. Yang demikian tentu saja yujibul qurbah, pantas untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyayikh menyampaikan nasihat bagaimana agar kita bisa membina keikhlasan dalam hati kita untuk beramal. Sahih amalaka bil ikhlas, sahihkan, benarkan amalmu dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwah, benarkan, sahihkan keikhlasanmu dengan cara melepaskan diri dari mengaku punya kekuatan, punya kemampuan untuk beramal baik, untuk beribadah, beramal soleh. Aku punya kekuatan, kemampuan untuk bisa mengendalikan diri dari maksiat. Semuanya kembalikan, semua adalah karena pertolongan Allah, maunah Allah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan pertolongan kita untuk bisa beramal dan berikhlas dalam amal. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.